Bioindustri secara umum adalah aplikasi bioteknologi dalam bidang industri. Bioteknologi sendiri adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis yang menghasilkan barang dan jasa. Di sini ada Bapak Bioteknologi yaitu Louis Pasteur. Oke, selanjutnya bioindustri berhubungan dengan rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah proses mengubah susunan genetik suatu organisme untuk mendapatkan sifat baru. Nah, prinsip dasar rekayasa genetika ini adalah dengan memanipulasi DNA atau menyisipkan gen baru ke dalam DNA organisme penerimanya. Di sini saya akan menjelaskan rekayasa genetika pada tumbuhan. Penyusunan gen pada suatu tanaman membutuhkan proses yang sulit dan panjang. Untuk menyiapkan suatu gen pada sel tumbuhan, kita membutuhkan vektor tertentu. Vektor adalah organisme yang berfungsi sebagai kendaraan pembawa materi genetik yang akan disisipkan. Karena sel tumbuhan tidak memiliki plasmid seperti bakteri, sehingga pilihan vektor yang berpotensi untuk memasukkan gen ke dalam sel tanaman juga terbatas. Nah, di sini contohnya kita menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Pada bakteri Agrobacterium tumefaciens ada yang namanya plasmid. Plasmid akan dipotong dengan menggunakan enzim retriksi endonuklease. Begitu pula gen yang akan disisipkan juga dipotong menggunakan enzim tersebut. Setelah itu digabungkan potongan enzim dan plasmid menjadi satu dengan menggunakan enzim DNA ligase. Setelah plasmid utuh akan dimasukkan lagi ke dalam agrobakterium. Nah, plasmid yang sudah tersisipi gen akan terduplikasi pada bakterium agrobakterium. Selanjutnya, bakteri akan masuk ke dalam sel tanaman dan mentransfer gen. Kemudian, sel tanaman akan dibelah. Tiap-tiap sel anak akan memperoleh gen baru dalam kromosom dari sel tanaman dan membentuk sifat atau karakteristik yang baru. Oke, dari gambar tersebut dapat kita amati bahwa bakteri yang telah terintegrasi dengan gen BT dan plasmid akan dimasukkan ke dalam potongan kecil dari sel tanaman atau explant, yaitu potongan kecilan dari daun. Metode untuk memasukkan DNA plasmid yang terdapat pada sel bakteri ke dalam sel tanaman ini disebut dengan transformasi. Di sini, gen pengkode protein tertentu yang sudah bergabung dengan plasmid akan tersisip pada kromosom tanaman. Selanjutnya, explant yang sudah memiliki gen tertentu tersebut akan dikulturkan atau dibiakkan secara in vitro atau di luar tubuh tanaman, misalnya pada cawan Petri. Nah, explant dari tanaman tersebut akan tumbuh menjadi kalus atau kumpulan sel yang dapat diinduksi untuk membentuk batang dan akar. Kalus ini akan tumbuh menjadi plantlet atau tanaman kecil. Nah, plantlet kemudian akan tumbuh menjadi tanaman individu termasuk yang bisa ditanam di tanah. Oke, kita dapat melihat contohnya pada jagung BT. Nah, jagung BT terlihat bahwa tidak ada hama yang memakan daun tersebut, sedangkan pada jagung non BT terdapat banyak hama yang memakan daun tersebut. Oke, bagaimana cara kita mengetahui bahwa gen tersebut sudah berhasil masuk ke dalam sel tanaman dan menjadi tanaman transgenik? Untuk mendeteksi gen pengkode protein tertentu yang kita inginkan sudah masuk atau belum ke dalam suatu tanaman, kita melakukan tes uji coba. Misalnya, jika kita sisipkan itu adalah gen pengkode kanamicin, kita dapat memasukkan kanamicin ke dalam suatu media dan meletakkan sel tanaman yang sudah disisipi gen tersebut. Tanaman yang sudah tersisipi gen pengkode kanamicin akan tumbuh di media tersebut. Sedangkan sel tanaman yang tidak tersisipi tidak akan tumbuh dalam media tersebut. Sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.